Oh, ganteng banget kan? Shalom, sahabat-sahabat Lusindo. Saya seneng banget, saya bersyukur pada Tuhan. Saya sekarang ditemenin mau ngobrol-ngobrol nih di sebelah kiri saya nih. Seorang ya angkatan muda lah ya, masih pemuda juga tapi sudah menikah ya, keluarga muda lah ya. Keluarga muda. Saya kenal sejak remaja, dengar, melihat bagaimana perkembangannya, pencapaiannya luar biasa dan jadi berkat, khususnya di dunia usaha, UMKM begitu ya, dan melalui digital, buku, ya banyak hal. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Mas Hermas. Shalom Mas. Shalom dulu deh. Baik. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Sama-sama. Ini kantornya bagus nih ya. Jadi ada satu di sini. Ini daerah apa namanya Mas? Ini Gatsu. Gatsu ya, Gatot Subroto ya. Satu lagi di Jatinegara. Sama-sama affiliate juga. Sekarang bidang apa Mas? Apa-apa saja yang Mas Hermas lakukan? Bisa cerita Mas? Iya, jadi saya cerita singkat ya Bang. Jadi memang karena background saya dulu kuliah di dunia marketing management dan memang saya concern untuk saya sempat kerja 3 tahun Bang di company. Nah cuma saya menyadari ada idealisme mahasiswa gitu ya. Tapi mungkin nggak cuma idealisme mahasiswa, tapi saya keilmuan saya membantu perusahaan besar makin besar. Oke, membantu perusahaan besar makin besar. Iya, saya pegang semua brand yang ada di kamar mandi, yang ada di rumah, yang ada di laptop. Semua pegang brand. Semua merek. Sampai pusing ya, sampai jam 12 malam. Tapi saya menyadari bahwa puji Tuhan. Keilmuan saya, talenta saya adalah untuk bisa menolong orang-orang yang lebih banyak membutuhkan. Akhirnya 2011 saya bangun bisnis sampai sekarang, dan bidang industri saya adalah konsepnya itu affiliate Bang. Jadi konsepnya kayak reseller. Sorry, saya dulu agak reseller Bang. Oh, reseller. Oke. Kalau era sekarang namanya affiliate Bang. Affiliate Pakai V. Misalnya kayak Bang Dodo jual ini, Yes. Ya ada linknya. Yes. Kalau ada orang beli, Bang Dodo langsung dapat komisi secara mudah kayak gitu. Kalau reseller, Bang Dodo harus beli dulu ke Tanah Abang, nyetok barang, Iya. Kalau ini kita nggak perlu packing. Langsung. Iya, jadi 1000 tim yang saya dampingi itu nggak ketemu. Saya dampingi Nggak ketemu. 1000 tim. 1000 tim. Dalam satu tim bisa ada berapa orang? Ada 3-4 grup di Luar beberapa biasa. kota. Tapi sebenarnya beberapa yang Jabodetabek ketemu. Oke. Ya, tadi ketemu berapa? Karena jarak bisa berdekatan. Karena affiliate eranya bayang nggak Bang? Jadi pandemi itu meningkatkan jumlah luar biasa. affiliate. Jadi misalnya kayak ada, dan pasti digital ya. Betul. Oke, terus Mas. Dan dari sana eranya ini membuat orang yang banyak orang berpikir bahwa bisnis itu susah, jualan itu susah. Kita ajari, kita sharingkan, itu membuat mereka ibu-ibu rumah tangga yang nggak punya background bisnis. Emak-emak bisa. Pure emak-emak. Saya punya mitra 71 tahun. Oma-oma. Saya nggak pernah ketemu beliau di Lampung. Baru ketemu kemarin pun, datang ke Jakarta ketemu. Saya punya mitra di daerah Bengkulu. Ketemu. Tapi semuanya awal dari sosial media. Oke. Ya, sedikit lagi, mundur dulu. Ini luar biasa ya, sahabat Lusindo. Ini di luar ekspektasi saya. Saya pikir ngobrolin tentang sesuatu coaching atau mengajar sesuatu di satu mengajar ruangan. Masih, Bang. Mengajar masih? Wih. Tadi habis saya ajar. Praise the Lord. Baru tadi nih? Ngajar. Training begitu? Training, ngajarin tentang public speaking. Oke, jadi coba kalau keseharian. Jadi bapak ibu saya guru Bang. Bang nggak kenal, bapak ibu guru. Jadi anak-anaknya kalau di Black darahnya guru ngajar. Nah cuma karena Bapak dan Ibu Gatot Konsepsi. Oke. Cuma saya pernah ngajar di Atma, saya pernah ngajar di LSPR juga. Oh, kamu ngajar ya Mas? Beberapa semester. Oke. Marketing communication. Nah, itu batu loncatannya. Karena waktu ngantor, abis itu ngajar kan sebelahan kantor sama ngajar. Nah, cuma karena saya orangnya mohon maaf nggak sabaran. Betul. Akhirnya ya saya nggak memungkinkan untuk lama. Tapi karena darahnya ngajar Bang. Ya jadinya tetap ngajar tapi mendampingi para
orang-orang yang membutuhkan extra income, saya ajarkan, ini ada programnya, ada produknya, ada mentoringnya. Kalau berkenan saya dampingi. Dari mana itu cetusan itu, percikan ide itu dari mana, Mas? Saya nggak tahu, Bang. Saya nggak tahu, tapi saya percaya ada yang namanya atau ya hikmat. Yes. Tuhan kasih. Itu dia. Oh, saya ingat banget, Bang. Saya nggak pernah. Coba. Itu di kampus, saya ikut satu persekutuan anak muda. Yes. Dulu kuliah di mana, Mas? Di UI, FEUI. 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 Jadi ada persekutuan. Namanya POUI. PO. Persekutuan Oikumene. Oke. Nah, di situ ada pembicara. Dulu PMK ya? PMK. Sekarangnya PO. PO. Oke, terus. Nah, di sana ada pembicara yang berapi-api cerita bagaimana dia resign, fokus untuk membantu ibu-ibu yang bikin kalung salib di tempat pembuangan sampah. Keren. Dan berbagai macam agama untuk acara Natal gitu. Dan dia punya hati, saya punya mimpi besar menolong ibu-ibu di tempat pembuangan sampah untuk bisa menghasilkan income. Di situ saya terpanggil bahwa ilmu saya, talent saya harusnya dipakai untuk menolong banyak orang yang backgroundnya, mohon maaf, nggak punya akses keilmuan, nggak punya akses edukasi. Kita tolong mereka. Ya, lihat sahabat Lusindo keren ya. Tuhan itu luar biasa. Kita nggak tahu, Bang, kita juga jadi percikan awal itulah yang membuat seorang Hermas mewujudkan ya, kalau dari sisi perspektif iman kita kan kerinduan dan itu akarnya dari hikmat. Tadi Hermas bilang hikmat. Betul. Nah, dari kuliah itulah, itu tingkat berapa, Mas? 2009. Tingkat semester 5. Luar biasa. Terus gitu. Nah, mulai bisnis startnya itu kapan? Saya kerja dulu 3 tahun. Kerja apa, Mas? Kerja konsultan. Kan saya dulu kerja di company konsultan brand. Oke. Sudirman. Ya. Nah, lama-lama saya menyadari bahwa keilmuan saya kok ya makin besar untuk bantu company besar, dan itu nggak ada yang masalah. Cuma keinget lagi panggilan saya waktu kuliah. Itu dia. Idealismenya. Nah, terus diajakin temen, bikin usaha mie ayam bakar, Bang, di Cilandak di. Saya pernah dengar sama itu. Pak Eko. Iya. Saya bikin sendiri sekarang. Iya. Ayam bakar mie ayam, saya nggak ngerti itu mulainya gimana. Pokoknya mulai aja dulu. Start. 2 bulan punya 2 cabang. Bulan ketiga tutup semua cabangnya. Puji Tuhan. 2 bulan punya 2 cabang. Bulan ketiga tutup semua. Terus? Karena nggak punya mentor. Karena nggak punya mentor, hanya mendampingi. Ya, kalau misalnya jemaat ada pendetanya lah kayak gitu, ada yang dampingin. Itu membuat kita belajar ya, Mas. Iya. Bahwa nggak melulu hanya idealisme. Ideal itu penting. Iya. Tapi harus ada pendampingan, mentoring, coaching begitu? Bukan, istilahnya apa? Kalau dalam dunia. Jadi kalau ada yang namanya training. Itu mengajar kelas besar. Yes. Ada yang namanya coaching itu biasanya cuma one time. Jadi kalau ada sesuatu goal setting itu coaching. Kalau mentoring itu kayak didampingi, Bang. Betul. Didampingi, diajak track record. Sahabat dalam perjalanan. Betul, bertumbuh ditemani. Jadi kalau kita misalnya ada komunitas kelompok kecil KTB itu ditemani. Dia pertumbuhannya kayak gimana, betul. Kayak gitu. Jadi nggak banyak UKM, ibu-ibu rumah tangga yang dapat akses mentoring. Nah, mulai awalnya melayani ya dalam untuk ibu-ibu rumah tangga, emak-emak tuh kapan tuh? Bikin Twitter. Saya bikin Twitter tahun 2008. Oke. Twitter saya dari 1000 follower naik 5.000, 10.000 terus 100.000, terus 700.000. Nah, banyak orang-orang chat japri konsul. Saya ibu-ibu, saya mohon maaf, Bang, saya janda, saya nggak, saya terpanggil gitu. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya untuk membuka bisnis, saya keluar dari kantor saya belum punya income yang settle. Ya, bukannya belum punya income settle, tapi saya percaya bahwa Tuhan mencukupkan. Ya udah, saya mulai bisnis, running, dan saya mendampingi membangun mitra-mitra. Nah, mulai dari saat itu saya mulai bangun beberapa bisnis, Bang. Ada bisnis catering, bisnis CEO, punya hosting company, punya total saat itu sampai punya 16 saat itu. Luar biasa. 110 karyawan. 110 karyawan. 2000. Sudah yang Jatinegara itu, bukan? Jatinegara itu partner. Jadi itu ada company juga, betul. Yang punya yang Anda cerita ini yang di mana? Dan singkat cerita. Gimana? Panjang cerita, Bang. 2016 yang namanya bisnis itu banyak. 8 manajer, 24 customer support. Customer support saya itu running, bisnis saya running, tapi tiap bulan saya harus ngegaji 400 juta tiap bulan. Untuk berapa pegawai tadi? 110. 110. Manajerku 8. Nah, karena saat itu saya mementoring orang, saya nggak di-mentoring, saya nggak punya mentor. Itu dia. Kebayang nggak, Bang? Saya nggak punya mentor, problem dengan keuangan, ketemu partner baru, investor baru, akhirnya saya mengalami resiko dalam bisnis.
boncos secara keuangan. Iya. Loss saya bikin, jadi 16 bisnis itu ada jualan jilbab, makanan, kuliner, saya punya resto, bang, hosting company. Resto. Ada yang running, ada yang nggak running. Nah yang nggak running menggerogoti keuangan yang running. Iya. 2018 itu kondisi yang nggak mudah, bang. Nggak mudah. Oke. Itu loss 2 miliar saat itu. 2 2 miliar. Tahun Jadi, berapa? 2018. Jadi itu nggak mudah, bang, nggak mudah. Iya. Terus ada partner saya yang harus nanggung hutang, kabur, nggak bisa dikontak sampai sekarang, dan hutang itu harus saya tanggung. Sampai pada saat itu saya menyadari bahwa ini hidup itu nggak mudah. Saya sampai udah jatuh ketimpa tangga, ketumpahan cat, bang. Jadi saya itu masuk Siloam. Kalau bang udah pernah dengar, saya Siloam kan. Oh, saya itu? diangkat, ya itu case-nya itu depresi, dia laparoskopi, diangkat beberapa bagian. Dan itu saya menyadari bahwa Tuhan mengizinkan saya Iya. untuk ayo Hermas balik. Iya. Balik, kamu butuh aku. Iya. Butuh aku. Aku diingetin. Akulah mentormu Iya. yang Saya nggak bisa sendiri. Iya. Saya harus balik sama Tuhan. Iya. Dan saya ingat banget itu banyak didampingi sama orang tua, sama papa mama juga, Luar papa mertua juga. biasa. Didoakan bahwa kadang kondisi ini membuat kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyiapkan hal yang besar. Nah, saya berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, saya pengen punya bisnis yang nggak perlu stok barang, nggak perlu gudang, konsepnya digital, modalnya nggak besar. Saya ketemu affiliate. Gitu, bang. Jadi affiliate itu tahun 2015. 2018. Jadi, Oke. yang sakit tadi tahun 2018 pertengahan. Oke. Oh, berarti cepet dong, Man. Betul. Ya, Mas ya? Betul. Ush, Tuhan baik. Nah, saya doanya minta Tuhan kalau bisa dalam waktu cepat ya. 3 minggu Tuhan mempertemukan saya dengan affiliate ini. Affiliate ini, terus juga beberapa affiliate lainnya. Ya. Nah, singkat cerita, di saat itulah Oktober 2018, saya didampingi mentor saya. Oke. Nah, saya punya mentor sampai sekarang, bang. Sampai sekarang. Dari minus, saya harus nyicil kan, bang, 30 sampai 50 juta tiap bulan, bang. Bayangkan. Tiap bulan 50 juta. 50 juta. Ya, bayangkan. Dan di masa-masa itu saya cari partner, cari mentor, didampingi, dan kebetulan abang saya ada di komunitas juga di gereja di Depok, terus didampingi, bang juga tahu. Iya, itu lagi nggak mudah, bang. Itu lagi nggak mudah, lagi pusing, lagi stres, lagi bentar depresi. Bilang, Tuhan, saya udah nggak punya apa-apa, saya balik sama Tuhan. Jadi akhirnya pantes tahun-tahun itu kamu kayak hilang ya, Mas. Bukan cuma hilang, bang, hilang, sakit, nggak mudah, loss, boncos, stres, depresi. Iya. Dan di masa-masa nggak mudah saya berdoa sama Tuhan, Tuhan menjawab doa, ya. Dan saat itulah kayak Tuhan ngasih tahu bahwa kamu butuh aku, kamu ada sendiri, ayo berjalan bareng, rebuild ulang. Rebuild ulang, bang. Jadi 110 tinggal 1 karyawanku. Tinggal satu. Tapi omsetku yang dulu itu sekarang naik 3 kali lipat. Puji Tuhan. Kebayang, bang. Dan timnya Sekarang karyawan berapa ya? 1. Dari yang 110 tinggal 1. Tinggal 1. Tapi timku makin banyak. Omsetku, dan nggak perlu sewa tempat, nggak perlu pajak udah diurusin, konsep affiliate. Dan saya ngeliat era pandemi kayak ini loh. Yes. Tuhan nunjukin bahwa Tuhan bisa pakai pandemi untuk ngasih tahu bahwa ada bisnis afiliasi yang bisa dikerjakan dari rumah, modal pakai handphone. Yang penting satu, ada mentornya, ada pendampingannya. Ada pendamping. Konsepnya kayak komunitas, bang. Ada komunitas kelompok kecil, ada yang pendamping, ada mentor, ada track recordnya gitu. Sebetulnya kita sudah dapat sejak 2 remaja ya. Lalu dari remaja iya. 2000 tahun lalu. Karena kan konsep sejak Tuhan Yesus kan ya. mendampingi 12 murid itu kan konsep mentoring, bang. Amin. 3 tahun. Luar biasa. Nah, aku bilang, lah, bisnis ini kalau nggak punya mentor nggak jalan. Nah, iya betul. Orang di mentoring aja bisa nggak jalan, apalagi nggak di mentoring. Nah, akhirnya saya jalankan, bang, sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu, bang. Puji Tuhan. Itu nah, ceritanya. kalau melihat kebaikan Tuhan ini, Mas, kan kita kayak dibiarin dibejek-bejek dulu gitu ya. Kita kayak dihancurin dulu ya. Ya kita kan sudah banyak dengar firman bahwa ya bentuklah aku menjadi penjunan di tanganmu gitu kan. Tapi ini kan real. Betul. Gitu real kan, Mas? Mudah. Sakit. Waktu Hermas memulai dan menjalaninya, sebetulnya kan sign-nya dari Tuhan waktu yang buka restoran itu, terus yang ketiga tutup kan? Kan kayak Israel, bang, jadi ada yang tutup, bang. Kebayang nggak? Ya semua manusia kan gitu, bang. Apa yang Hermas pelajari dan kemudian tadi besar-besaran sampai 110 jadi 1 orang? Jadi ada yang namanya bertumbuh. Bertumbuh tuh nggak mudah, sakit. Bang Bro udah pernah khotbah juga kan bahwa yang namanya bertumbuh itu nggak mudah, bahkan harus dipapras. Betul. Ranting-ranting yang tidak. Jadi itu saya alami dan itu nggak mudah. Dan mungkin orang-orang kayak teman-teman komunitas tuh, Hermas kemana? Karena saya malu, shame gitu ya, malu dan saya merasa minder. Tapi saya menyadari bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Nih penting nih. Aduh keren nih. Saya belajar juga nih ya. Jadi
ketika kita bilang kita berharga, sebetulnya kita sedang dalam proses ya kesadaran untuk aku siap nggak ya untuk dihancurkan sama Tuhan. Karena banyak ya nggak hanya anak-anak muda ya, yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan kadangkala kita kan jatuhnya jatuh sombong ya Mas, mengatakan bahwa ini kan karena kemampuanku, ini karena kebisaanku, ini karena talentaku gitu ya. Padahal kan Tuhan nggak suka yang begitu ya Mas ya. Bagian-bagian itu apa ya Mas? Inovasi yang Tuhan bikin di dalam hidupmu apa Mas? Jadi gini, yang paling pertama banget saya tuh ingat banget Bang Dodo. Jadi waktu itu lagi kondisi nggak muda, itu saya nggak tahu entah kenapa tuh Bang. Lagi nanter anak, saya nangis. Abis ada sesi, nangis setengah jam nangis tuh saya kayak identitas salah. Identitas saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak mungkin, saya nggak bisa tuh kayak intimidasi iblis gitu. Tapi tiba-tiba keinget, kamu aku kasih, kamu berharga. Mau orang cibir kamu, nyinyir kamu, aku mengasihi kamu. Itu kayak tiba-tiba tuh kayak teng gitu Bang. Di pagi itu saya nangis, setengah jam kayak nangis tuh kayak Tuhan saya nggak layak, saya nggak mampu, tapi Tuhan ini aku. Aku balik sama Tuhan. Itu kayak mengalami kelahiran kembali, balik lagi gitu, kayak di rebuild ulang. Nah di rebuild ulang tuh apa poin pertama yang Tuhan bekerja? Bukan modal Bang, bukan bisnis, bukan talent, modal, bisnis itu teknis Bang. Teknis ya, identitas hati kita kayak diingetin, false belief, false identity. Kamu nggak mampu, kamu nggak sanggup, kamu udah melakukan dosa, kamu nggak ini, kamu nggak itu, kamu nggak dipercaya, kamu nggak layak. Itu berubah bahwa ada Tuhan di hati kamu, ada Tuhan di sisinya Hermas. Maka kamu akan sanggup melakukan segala sesuatu selama kamu percaya. Nah Filipi itu aku ingat, segala perkara dapat kutahuan dalam dia. Itu Bang, langsung tong gitu. Oke Tuhan, saya siap kembali dulu. Tapi kebayang gak mudah memang. Dan saya bilang, saya waktu minta Tuhan izinkan saya untuk dibentuk. Bener, Tuhan bentuk. Papras gitu. Jadi, tapi sejak saat itu saya nggak takut ketemu orang. Saya nggak takut ketemu setan, gelap itu bodo amat. Lu kan saya takut Bang. Takut ketemu jenderal apa lah, sama di mata Tuhan sama. Tapi gini, kita belajar Bang. Ketika kita melihat orang, akhirnya Bang, saya lagi banyak melayani orang-orang. Mas Hermas, saya tuh loss 200 juta, saya loss 300 juta. Saya bilang gini, Mbak, mohon maaf Mbak kan muslim ya, Mbak bilang alhamdulillah. Kok bilang alhamdulillah? Mbak bilang alhamdulillah, bilang 3 kali alhamdulillah. Pas bilang 3 kali dia nangis Bang. Kok bilang 3 kali alhamdulillah? Mas, saya kan nggak mudah, kok masih bilang alhamdulillah? Mbak tahu nggak, saya pernah mengalami kondisi nggak mudah. 2018 saya loss. Mbak tahu berapa? 2 miliar. Hah? 2 miliar? Alhamdulillah, 200 juta. Kebayang nggak Bang? Baru dia bilang alhamdulillah. Kebayang nggak Bang? Akhirnya Tuhan mengizinkan kita mengalami kondisi berat. Menjadi pantulan bahwa Kenapa Bang? 2018 mentor saya cerita, Hermas 2 miliar, bilang puji Tuhan. Kok bilang puji Tuhan? Oh gitu ya. Jadi mentor saya bilang puji Tuhan. Kok puji Tuhan Pak? Saya pernah loss juga 70 miliar. Hah? Puji Tuhan. Jadi di pabrik loss 70 miliar. Mentor saya affiliate. Saya bilang, mungkin cara Tuhan unik dan Tuhan ajaib, unik, dan caranya nggak kebayang Abang, beyond expectation. Jadi kejatuhan sampai loss 2 miliar itu ujian, adalah cara untuk mengangkatmu. Itu. Jadi kalau sekarang berapa perusahaan atau apa sih Mas? Coba Mas, ini bukan untuk kesombongan ya. Jadi supaya kita tahu bahwa kalau Tuhan membentuk kita, dia sudah siapin ya Mas. Dia sudah siapin kasih karunia, rahmat, berkatnya itu. Sebutin aja Mas, nggak usah terlalu terperinci, tapi apa Mas? Saya cuma fokus ke tiga tetap edukasi. Yang pertama namanya affiliate class marketer Bang. Jadi itu mendampingi orang-orang untuk bisa belajar menghasilkan income dari rumah, pakai Zoom doang. Pakai Zoom, jadi member 3.000-an member di sana yang rutin belajar. Yang kedua affiliate TikTok. Jadi saya ngajarin mereka untuk menghasilkan uang dari TikTok, bikin konten, gitu. Yang ketiga IO Pro. Affiliate IO Pro. Itu konsepnya juga kayak fisioterapi mobile. Saya banyak melayani usia 25 sampai 70 tahun yang punya problem di sendi, tulang, problem ini, terus yang habis accident. Jadi kayak fisioterapi. Tapi di treatment yang buat perut yang buncit bisa diperkurang, terus orang-orang yang punya problem di sendi, penuaan itu bisa berkurang. Nah, 3 divisi ini itu affiliate yang bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun. Tim terjauh itu sekarang di Qatar, Kuwait, Amsterdam, Aceh, Papua, Manado. Coba ulang lagi. Saya punya mitra di Praise the Lord. Mitra di Mamuju Bang. Pas ke sana tuh lagi gempa, jadi mallnya hancur. Aku lagi dampingi beliau. Nggak punya duit. Jadi benar-benar, nggak mudah. Tapi ayo Mbak gabung affiliate. Selama ada internet. Jadi bisnis kaya syaratnya cuma satu, ada internet.
Selama di internet dan bisa nge-zoom, udah gitu doang bang. Jadi kalau Bang Dado punya teman mitra UKM yang problemnya, saya nggak ada modal, saya nggak ada. Lah, ini nggak pakai modal, dia bisa join selama cuma satu. Dia punya handphone yang nyala internetnya, udah itu doang. Punya handphone yang nyala internetnya. Iya, itu doang, literally. Oke. Jadi sekarang affiliate di seluruh Indonesia, terus negara mana lagi tadi? Qatar, ada Qatar, Kuwait, Melbourne, Amsterdam. Melbourne. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya cuma ya gitu aja bercanda apa ya tebak-tebakan. Ya. Tapi ya online bang, literal online. Luar biasa. Ada sekitar berapa orang, berapa jiwa yang dijangkau istilahnya terhubung, terafiliat itu kira-kira? Yang aktif 1000-an, yang udah kebangun itu sekitar 2000-3000. Sekarang. Dan itu aktif? Aktif. Nah, mungkin ada yang aktif beli doang, aktif belajar bisnis, tapi bisa dikontak gitu karena bisnisnya apapun kan bisa dikerjakan meskipun kita ya sambil kerja bang. Jadi apapun backgroundnya sambil kerja sekalipun bisa. Bisa. Karena kan nyambi bang. Affiliate itu kan nyambi. Oh itu. Tipe kan ada yang saya punya di Bekasi ada 8 kepala sekolah, 8 capsek affiliate. 8 kepala sekolah. SK52. Kepala sekolah mereka berpikir setelah pensiun dapat apa? Karena kan gaji mereka cuma 3 juta. Okay. Maaf ya bang kecepatan. Saya punya mitra kemarin itu benar-benar ibu-ibu rumah tangga yang bis rentalnya ketipu partner gitu. Lost bisnis, kelilit utang, janda kelilit utang. Dan saya bilang saya punya bisnis yang nggak perlu stok barang, nggak perlu gudang, semudah dia bergabung. Jadi kebayang bang, ekonomi umat. Saya punya mitra tuh ekonomi umat. Jadi saya sampai diundang pondok pesantren bang. Kita Pak Kiainya dan orang open banget, kita treatment pakai Ayo Pro. Iya mas saya pincang perbaikan gitu, masjid berkurang gitu. Saya tolong nggak pondok pesantren, saya nggak bisa tolong pakai uang, saya bisa tolong pakai bisnis. Berkenan nggak Pak? Bang, Indonesia butuh orang yang bisa menolong itu. Nah masalahnya, ya nggak banyak orang dapat akses itu. Kebayang nggak banyak orang dapat akses itu. Affiliate itu, banyak orang nggak apa ya affiliate. Kita aja yang biasa online-nya nggak. Enggak. Saya aja baru ngerti hari ini. Bang Dado pernah lihat YouTube ada linknya, itu affiliate. Silakan order mikrofon saya, itu affiliate bang. Kalau silakan cek out ini affiliate. Itu affiliate. Atau misalnya ngundang kita kemarin ada event 800 orang. Pas diundang, teman-teman bagi rekan-rekan yang tertarik dengan program beli langsung hubungi ke pengundang, itu affiliate juga. Dia cuma ngundang ke Zoom, Bang. Saya punya mitra namanya Mbak Noni bercadar, anaknya 5. Dia nggak bisa keluar rumah karena nggak dibolehin keluar rumah, karena nggak mungkin anaknya 5. Dia baru join November, bulan ketiga sekarang income dia kan 20-an bulan Februari. Luar biasa. Bercadar anak 5 dan beliau yang backgroundnya awam pun bisa, apalagi orang yang punya handphone, punya komunitas, menurutku possible. Jadi sekali lagi dari 3 itu, yang satu ini edukasi. Jadi kalau dia sudah selesai, kan ada durasinya kan berarti. Lalu dia kemana? Ya mereka tinggal pilih jalani bisnisnya, aku support, atau ikut jadi partnerku di TikTok, atau di Ayo Pro, atau di beberapa divisi. Karena ada Hermas punya yang 2 ini ya. Nah, dulu aku ada popcorn bang sebenarnya. Aku punya affiliate popcorn. Itu udah jual 45.000 pieces barang partnerku. Nah cuma memang problemnya adalah bahan baku, tapi memang itu kita punya banyak tim affiliate Ayo Pro, affiliate popcorn itu. Jadi itu gini, selama produknya bisa dijual secara online bang, bisa. Nah yang kedua ini kan tadi dengan TikTok. Yang ketiga Ayo Pro. Nah itu apa? Ayo Pro, device. Itu device. Ini nih, device ini. Ini termasuk ini. Nah yang ketiga adalah Ayo Pro itu. Jadi kan KM, Class Marketer, TikTok, sama Ayo Pro. Kamu udah banyak nolong orang loh mas. Terpuji nama Tuhan. Bangga saya sebagai salah seorang pendeta jemaatnya loh. Bangga sebagai sahabatnya. Tapi kalau pengen kayak Hermas gitu, kira-kira apa mas yang bisa di iniin? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya inilah gitu, apa gitu. Yang pertama dia berdoa deh bang. Aku belajar bahwa segala sesuatu start from God gitu ya. Minta Tuhan apa yang Tuhan kasih di hati. Itu sih. Karena kita nggak tahu panggilan orang beda-beda. Jadi ada orang PNS, maksimalkan PNS, yang bekerja maksimalkan, guru dosen maksimalkan, pendeta, hamba Tuhan. Karena setiap orang punya panggilan beda-beda bang. Gak bisa semuanya kayak Mas Hermas. Panggilan orang beda-beda. Tapi kalau panggilan orang itu adalah berbagi, maka all out. Dan yang kedua harus punya komunitas belajar bang. Harus ada komunitas belajar. Komunitas belajar bareng, ada mentornya. Yang ketiga, nggak bisa cuma sendirian aja, walaupun cuma di kamar, tapi kita harus ada juga kenal, jaringan, teman. Peer group bang. Peer group Karena peer group kita itu kecenderungannya adalah peer group, mohon maaf ya, peer groupnya nge-vape, peer groupnya ngegosip, peer groupnya nggak ada yang salah dengan itu, tapi buat saya pribadi
goal saya bukan itu. Ya. Terus yang berikutnya 345 adalah belajar untuk memulai, jangan kebanyakan nunggu. Kalau ini buat teman-teman yang mungkin lagi jalankan bisnis atau berencana bisnis, boleh. Kita banyak plan bang. Plannya banyak. Saya pengen ini 2004, 2005 resolusi pengen punya bisnis, resolusi pengen kurus. Harus mulai. Mulai dulu, sempurnakan sambil jalan. Jangan nunggu sempurna. Yang keempat harus punya mentor bang. Harus punya mentor. Nah, cara menemukan atau mencari mentor piye dari pengalamanmu? Ya, minta referensi bang. Minta referensi, minta ke Bang Dodo atau minta ke siapa gitu. Karena mentor memang kadang-kadang nggak bisa kita tolong mentoring saya. Nggak bisa ya. Tukang bakso nggak bisa dimentorin tukang bakso bang. Tukang bakso nggak bisa. Iya kan nggak boleh. Nanti kamu kaya. Iya saingan ya. Iya. Memang cari mentor tuh nggak mudah. Tapi harus minta referral, misalnya Bang Dodo, Bang, aku lagi jalan bisnis, ada nggak punya teman? Jadi Bang Dodo kan punya link, dia rekomendasi. Ini nih, Mas ini, Bang ini, Pak ini. Gitu. Kalau dibalik sekarang posisimu sudah seperti itu kan Mas? Kalau ada yang minta bantuan maksudnya, Mas Hermas, saya kok kayak pengennya yang ini, bagian ini. Kalau berkenan, saya dampingi, saya mentoring. Kalau berkenan, jadi saya punya 3 program. Program pertama tuh affiliate, program yang kedua itu adalah emak-emakpreneur. Luar biasa. Karena banyak emak-emak yang benar-benar gak bisa awam email pun gak bisa. Yang ketiga pensionpreneur. Saya lagi ngedampingi pensionpreneur. Tadi yang pertama apa? Affiliate ya, umum ya. Digital. Emak-emakpreneur itu yang saya bikinnya sesi arisan, group meeting, saya bangun Cilengsi, Bekasi, saya meet up gitu. Yang ketiga pensionpreneur. Jadi orang-orang usia 40-50 mempersiapkan pensiun deg-degan, mempertanyakan bagaimana nanti setelah pensiun. Kita bikin program pendampingan, program pensiun, sehatnya dapat, income-nya dapat, saya kasih programnya, pendampingannya, tinggal jalankan. Gitu. Saya mendampingi pensiun dari usia 40 sampai 70 tahun. Gitu. Pergumulan keluarga juga kan ya Mas ya? Keluarga. Dikit aja Mas, pantulkan ya. Ini kan kurang lebihnya lah ya, kurang lebihnya saya ngerti. Cuman dari tadi kamu cerita luar biasa. Jadi pergumulanmu itu kiri kanan atas bawah lah istilahnya ya Mas ya. Apakah pergumulan keluarga waktu anak gitu ya, itu apa yang bisa kita rangkum ya dengan seluruh perjalananmu? Jadi hidup tuh berproses untuk mengandalkan Tuhan gitu ya. Kita nggak tahu bahwa apa yang kita impikan, gumulkan itu kenyataannya berbeda. Banyak ketidakpastian, Bang. Banyak ketidakpastian. Iya, termasuk dalam kesehatan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Amin. Anak saya, teman-teman juga pada tahu mungkin bocor jantung, Bang, gitu ya. Tapi saya nggak tahu bahwa tiba-tiba ada yang namanya miracle, mujizat ya. Doanya Bang Dodo juga datang ke rumah gitu ya. Semua orang, doa semua gitu. orang. Intinya pergumulan yang tidak mudah saat itu. Terus karena keluarga muda kan ngedampingi anak tuh kan nggak mudah ya. Nah itu proses, lagi. Yang berikutnya adalah istri, ya Mbak Tika. Mbak Tika kita ketahui 2 tahun terakhir punya problem di ginjalnya besar sekali, 15 kali lebih besar pada ginjal normal. Gitu. Tapi Tika masih bekerja? Bekerja tapi dipantau dokter. Gitu. Tapi memang nggak mudah, karena kita nggak pernah tahu bahwa kadang mungkin ya kita bekerja memaksimalkan mungkin setiap hari seakan-akan itu adalah hari terakhir kita sama pasangan kita. Jadi kebayang apa? Energi saya itu energi yang Tuhan kasih plus ditambah dengan why, ya itu yang membuat saya akan melakukan segala sesuatu, whatever it takes. Gitu. Jadi kebayang apa? Jadi setiap orang punya mengalami kondisi yang nggak mudah. Setiap orang mengalami tantangan yang nggak mudah. Tapi ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada tantangan. Wah, gitu. Kau dibentuk apa ya itu tadi kalau saya ini istilah sederhana kiri kanan atas bawah ya dibentuk. Terus kan selalu menggelinding ya Mas ya, terus jalan gitu. Apa kerinduanmu dengan perjalanan yang sampai dengan ya sekarang ini dan besok sudah punya sedemikian jaringan, boleh jadi saluran berkat ya Mas ya. Kira-kira apa yang ingin seorang Hermas lakukan lagi ya nanti kalau besok Tuhan kasih kesempatan sesuatu lagi, apa Hermas? Gue mau yang ini aja Tuhan, kayak waktu dulu. Aku mau cepet deh Tuhan ya ini. Atau sekarang udah agak berubah tuh Mas? Atau gimana Mas? Saya mengalami Tuhan di masa-masa nggak mudah. Dan banyak orang nanya, Mas Hermas belajar public speaking di mana? Saya belajar public speaking ketika diminta untuk jadi
MC di Eklesia, Bang. Luar biasa. Terus abis MC di Eklesia. Eklesia adalah remaja ya. Remaja itu jembatan bridge antara sekolah minggu ke pemuda ya. Oke. Oh, belajarnya malah di situ. Jadi kan orang nanya, Mas certified public speaker di mana? Nggak ada. Saya dari situ pertama kali keringet dingin, baju basah, ingat banget, terus saya nggak pernah lupa. Tapi saya bilang iya dulu, pokoknya iya. Iya dulu. Iya pada Tuhan. Iya dulu. Iyanya sama orang, tapi kan sebenarnya ya disuruh pelayanan ya iya dulu gitu. Saat itu kayak Tuhan bentuk, habis itu diminta untuk ngisi beberapa kali di kampus, diminta jadi preacher, Bang. Jadi khotbah, pimpin komsel, pimpin kakak, KTB gitu. Yang tadi yang di Okumene ya. Okumene gitu. Terus tiba-tiba kan di Eklesia bikin juga KTB, kakak. Oh iya. Nah, terus abis itu saya belajar untuk jadi trainer public speaking dari situ, Bang. Jadi mimpin KTB kakak, akhirnya mimpin 100 orang, 300 orang, 1000 orang, 3000 orang gitu, Bang. Kita bikin satu kayak mini stadium hall gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ada akar fundamental bahwa kita ngalami Tuhan dulu. Jadi nggak bisa kita mengalami terobosan dalam hidup kalau kita nggak mengalami perjumpaan. Saya nggak tahu bahasa sederhana, tapi yang kebayang encounter gitu, Bang. Orang nggak bisa menyadari bahwa hidupnya adalah anak Tuhan kalau dia nggak mengalami jamahan Tuhan gitu, kuasa Tuhan. Dan jamahan Tuhan kadang-kadang nggak semuanya enak, Bang. Kadang-kadang dialami dulu. Sakit dulu, nggak mudah dulu. Dan saya cuma prinsipnya adalah apapun yang saya kerjakan, saya pengen orang bisa ketemu Tuhan dalam perkataan saya, dalam perbuatan saya. Mungkin ya kadang-kadang kita nggak sempurna, Bang, tapi ya saya cuma bilang ya ada Tuhan gitu. Dan saya tuh enggan berdoa, saya tuh malas baca firman. Jujur, literally jujur. Kejujurannya luar biasa ya. Nah, sejak sakit McDonald itu yang saya doa tiba-tiba tuh, jadi pagi-pagi habis sesi, kebetulan mentornya tuh bilang gini, mentornya anak Tuhan juga bilang, belajar andalkan Tuhan setiap masalah. Itu tiba-tiba tiba-tiba dikasih something, batu berat, jebum, langsung nangis setengah jam. Pencerahan. Itu saya diingetin. Jadi kebetulan mentor ini punya persekutuan doa pagi 4:30. Oh, 4:30. Pagi, doa pagi. Terus tiba-tiba kayak diingetin, kamu ikutan. Ikutan, ya udah dari 2 tahun lalu sampai sekarang, Bang. Jadi karena aku nggak ngerti, aku mimpin, jadi aku bisa nge-zoom, aku bukain zoomnya deh. Jadi aku dari bukain zoom sampai mimpin zoomnya sampai sekarang tiap pagi 4:30, Bang. Jadi itu yang nguatin, berarti emang bener ya, kita harus duduk dengar apa yang Tuhan bilang, doa, dan doa itu kadang-kadang mungkin nggak mengubahkan keadaan, tapi mengubahkan hati. Itu, Bang. Hati. Wow, luar biasa. Pesan nyaman, Mas, bagi teman-teman muda, ini kan zaman digital percepatannya luar biasa ya, Mas ya. Saya sendiri aja kadang harus terpontal-pontal kalau nggak gaul sama teman-teman muda, sama pasangan muda. Tapi kan kalau Mas Hermas masih lebih dekat nih ya, usia dan juga pengalamannya. Kira-kira untuk pasangan muda sama pemuda, kita sebagai anak-anak Tuhan tuh gimana, Mas? Ya, kalau pesan saya jangan tinggalkan komunitas. Jangan tinggalkan komunitas. Kayak gitu, jangan tinggalkan komunitas. Kalau ada peer group yang baik, ya harus ada mentor. Itu sih, Bang. Komunitas sama mentor. Karena itu yang sama-sama. Karena saya percaya, Bang, Tuhan bisa bekerja melalui firman, melalui doa, dan juga menggerakkan melalui Bang Dodo dari community gitu, Bang. Semua ya. Kayak gitu. Dan ya saya menyadari bahwa community itu sangat menolong kita untuk kejaga, Bang, minimal kejaga. Gitu sih. Makanya kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan, maka harus punya mentor dan community. Itu yang membuat kita jadi terus bertumbuh. Karena kuncinya tadi kan Hermas bilang juga orang tua sama mertua, Pak Didi Bapak Ibu Didi dan Pak Gatot. Mereka juga mentor kan? Mentor. Cuma kadang-kadang orang tua sama Pak mertua itu karena terlalu dekat, Bang. Ya kadang-kadang kita perlu second opinion. Kita perlu ada partner juga, karena kadang-kadang kalau terlalu dekat jadi terlalu nyaman, Bang. Kayak gitu. Dosen, guru kita itu juga mentor? Mentor, tapi dosen guru kita itu kan formal. I see. Mungkin pembimbing rohani bahasanya. Pembimbing rohani, kakak rohani, orang yang dipercayakan Tuhan, atau misalnya ketua komunitas apa. Selama itu sejalan dengan firman, maksudnya masih oikumene, maksudnya nggak aneh-aneh, menurutku highly recommended. Kelihatan dari buah-buahnya itu aja. Kelihatan dari buah-buahnya. Oke. Nah, kesibukanmu bersama Tuhan gitu ya. Apa yang bisa, kan ada yang bilang gitu, ya ini kalau saya mungkin ya sudah bisa lah dikit-dikit bilang,
tiap hari itu holiday bagi saya. Bisa nggak kalau anak muda berani bisa ngomong begitu, tapi bukan yang apa-apa sebentar healing, bukan loh, beda ya. Tapi yang you can do it, kamu bisa lakukan, dan ketika engkau lakukan itu malah menjadi kenikmatan luar biasa bagimu. Kalau engkau lakukan dalam Tuhan. Iya. Gimana Mas? Ya, jadi buat teman-teman anak muda yang lihat, healing itu sebenarnya anomali penipuan. Oke. Jadi healing itu sebenarnya hanya bikin konten. Healing, bikin story gitu ya. Karena saya udah kemana-mana, tempat yang enak, yang mahal, bintang 5, bayarnya 5 juta per malam. Selesai, balik lagi ke dunia nyata. Tadi healing, itu pelarian bang 3 hari. Karena itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah ya. Kalau nggak bersama Tuhan. Yes. Healed by God. Jadi gini. Setuju. Healing di Bali. Ya. Kan duitnya habis bang. Habis. Pulang pusing lagi masalah cicilan kereta. Betul. Iya. Ini kita kenyataan ya. Tapi ketika kita berdoa, meskipun kita masih punya, bang, kita doa masih ada hutang cicilan. Tapi Tuhan bilang tenanglah. Kini hatiku, aku memimpin langkah. Tenanglah kini hatiku. Bahkan kalau kita bilang itu soal healing apalah ya. Healing nggak salah bang. Nggak salah. Saya juga suka healing juga. Betul. Tapi jangan jadikan healing itu sebagai pelarian. Saya mau healing. Setuju. Nggak bisa jadi solusi bang. Percaya sama saya. Bahkan sebelum healing kadang-kala kita udah penat duluan kan. Iya, itu kayak minum obat bang, obat demam. Kayak minum obat demam. Harus minum obat terus. Jadi bukan penyakit yang disembuhin, tapi hanya gejalanya. Demam minum obat minum obat. Jadi harusnya kan olahraga, makan makanan sehat, kurangi gula, kurangi inflamasi gitu. Istirahat yang tambah dikit cukup gitu ya. Tapi kalau dia minum obat terus kan, mohon maaf, problem di ginjal. Kebayang nggak mas Bang? Iya. Gitu. Saya akhirnya menemukan bahwa cara terbaik ya tenang. Tuhan pimpin langkah kita, Tuhan cukupkan meskipun nggak mudah, meskipun kadang-kadang iman kita, aduh gimana ya, tapi ya balik lagi ke Tuhan, Tuhan cukupkan kok. Gitu. Tuhanlah yang memimpinku. Itu seorang Hermas betul-betul memberlakukan itu ya mas? Yang nggak pernah ngalamin nggak punya duit, utang 30-50 juta, rumah ini itu, ya ngalamin. Bang, kita nggak takut bang, kalau ada setan mau apa, saya nggak takut dengan Tuhan. Tuhan saya lebih besar, masa takut? Karena kita terintimidasi sama tontonan, takut sama ini, takut. Saya bodo amat, saya nggak takut. Saya nggak takut. Tuh, sahabat-sahabat Tusindo, jangan takut. Ya kan mas? Iya. Karena ada Tuhan. Iya, saya pernah dinyinyir bang, gimana? Jelekin di fitnah gitu. Saya ada Tuhan. Saya selalu melakukan hal yang benar. Dia nyinyir, dia nggak tahu. Itu mas bangkrut company-nya itu karena pasti azab karena ini. Karena kata-kata yang negatif itu saya ngapain dengerin. Ada yang nyinyir, ngapain sih kamu bisa beginian, bisa affiliate company apa dulu bagus, S1 bagus, FEU kok mau jalan-jalan affiliate gitu. Saya bilang, ya itulah ya, sombongan dunia. Kebayang nggak bang? Saya bilang, saya boleh dengerin dia kecuali nyinyiran dia biar cicilan rumah, cicilan kebayang. Lah ngapain dengerin? Secara mindset. Kita tidak mau diintimidasi dengan yang begitu-gitu ya. Goal saya bukan perkataan mereka. Goal saya bersama Tuhan terwujud. Karena saya dengar apa kata Tuhan. Saya selalu bilang ke tim saya bilang gini, ada dua pikiran kita, ya dengerin kambing hitam atau kambing yang putih. Ya kambing hitam, kamu nggak bisa, kamu nggak mungkin, omongan setan tuh, atau omongan Tuhan. Baik, saya bilang, teman-teman, kalau ada yang bilang, aduh nggak bisa, kamu nggak punya modal, kamu tuh nggak jago ngomong, itu setan yang ngomong. Tapi fokus ke firman, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Oh iya, Tuhan adalah gembalaku, ada rancangan terbaik, bukan rancangan kecelakaan, ada segala perkara. Tuhan akan berbuat sesuatu yang baik. Jadi itu yang keinget, dan saya percaya bang, ketika lagi di jalan, lagi nyetir, lagi di kereta, keinget, itu pasti Tuhan ingetin. Aku percaya itu. Tuhan yang kita lagi baca firman, itu tiba-tiba kelintas tuh. Saya percaya nggak ada yang kebetulan bang. Ini imanku ya bang, nggak ada yang kebetulan. Itu pasti Tuhan ingetin bahwa hey, puji Tuhan, ada Tuhan. Tuhan kasih tahu ya. Nah, kalau sama kan tadi ada emak-emak yang pakai jilbab apa, cara pendekatan kita tetap ya respect dengan apa adanya mereka ya, Pak. Iya, saya kadang-kadang belajar bagaimana mereka tentang etika, saya belajar tentang puasa, saya belajar bukan belajar tentang ilmunya, tapi saya membahasakan ini jadi wasilah buat ibu. Jadi saya membahasakan, hah, kok Mas Ronald tahu wasilah? Iya kan jadi wasilah ini kan? Iya, aku istiqomah yuk bareng-bareng sama aku. Itu kan bahasa Arab. Alhamdulillah yang dipakai dalam komunitas muslim. Dan menurut saya nggak, karena saya punya tim satu grup, itu isinya ustadz semua, ustadzah di grup saya. Wow, puji Tuhan. Tapi karena kita ngeblend, kita sama-sama saling respect. Jadi kalau sholat, gereja-gereja gitu. Dan buat saya pribadi, kita bisa jadi berkat untuk siapapun. Itu sudah
Sungguh terbukti ya Di Mas. grup saya ada pimpinan pondok pesantren bang, Wah, punya pecagar semua. Dia bilang, karena gini, Tuhan membuat kita punya hikmat untuk bisa berusuhan dengan cara yang baik, Iya. tanpa harus mengintimidasi, tapi Betul. tetap mengasihi. Betul, tetap Gitu. mengasihi. Tetap mengasihi. Iya, iya. Gitu bang. Oke. Ini kalau diterusin terus-terusan ini Part dua, Bang, part dua, part dua. Mas Hermas harus kerja lagi. Oh, iya. Ya, Siap, saya siap. terima kasih. Puji Tuhan yang saya saya belajar lagi, yang saya pelajari lebih daripada yang saya kira. Saya kira kita cuma ngobrolin soal menulis buku, lalu memberikan pelatihan segala, tapi hidupmu itu sudah sebuah buku ya dari Tuhan. Hidup seorang Hermas itu sudah sebuah pelatihan. Nanti bang, kalau bahas buku, cara bikin buku, cara sharingkan buku, nanti kalau diizinkan aku diundang ke rumah bang berdua aja. Kalau di sini kan agak-agak formal bang. Gitu ya. Nanti aku bawain banyak buku, kita bedah sama-sama. Boleh. Bikin buku yang simple gimana? Boleh. Open. Kalau nanti ada waktu kita ketemu lagi. Tapi kita berharap pembicaraan yang singkat ini bisa jadi berkat kan. Amin. Bagi banyak orang. Oke, Mas. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Bang Bedo. Aduh, thank you ya. Kita dadah dulu deh. Nah, Tuhan berkati. Tuhan berkati.